Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Daily Vlog Ibu Dua Anak. Nah ini pagi-pagi Arsy udah minta dibikinin pisang bumbu katanya yang seperti dibikinin sama Abah gitu. Nah kemarin tuh pas suami habis bikin pisang nugget teman-teman, terus katanya enak gitu kata Arsy, jadi mau dibikinin lagi. Dan karena masih ada pisang sisa gitu, jadi aku bikin lah. Tapi kan aku nggak tahu ya teman-teman gimana sih cara bikinnya gitu, karena kan aku nggak lihat gitu pas suami bikinnya tuh kayak gimana. Nah, di sini aku langsung bikin aja tanpa aku tanya-tanya resep dulu sama Pak suami. Ternyata pas jadi kok rasanya beda ya. Ini yang aku bikin tuh kayak agak lembek. Terus aku tanyain lah sama Pak suami kalau misalkan goreng pisang nugget itu harus pakai terigu atau enggak. Terus katanya harus pakai supaya itu tepung panirnya bisa nempel. Tapi tadi kan aku cobain nggak pakai terigu, tepung panirnya tuh nempel-nempel aja, makanya nggak aku kasihin terigu lah. Ternyata gara-gara itu loh teman-teman, kenapa ini pisangnya tuh jadi lembek gitu. Ya begitulah teman-teman, kadang-kadang tuh Pak suami tuh lebih pintar masak gitu daripada aku ya, jadi ya dimaklumin aja lah. Nah ini tuh aku udah berusaha juga untuk bikinin Arsy. Alhamdulillah juga Arsynya tuh nggak komen ya kalau misalkan rasanya tuh kayak beda gitu. Nah di sini aku tambahin sama keju gitu, karena kan kemarin pas suami juga pakai keju ya, jadi supaya agak sama aja gitu, makanya aku pakein keju juga. Nah kemarin juga pas suami tuh kasihin susu teman-teman, sama ada gula merah tebu gitu loh. Aku lupa siapa namanya itu, pokoknya pakai itulah. Nah di sini aku juga kasihin itu gula merah tebunya, sama aku juga mau kasihin susu. Cuman pas aku mau kasihin susu, ternyata tuh susunya membeku teman-teman. Karena kan aku simpannya di kulkas, sudah aku coba apa ya, kayak tuang-tuangin gitu di pisang ini, tapi ternyata nggak mau. Jadi ya pada akhirnya aku cuman pakai keju sama itu tadi gula tebunya. Nah ini aku udah cobain ya teman-teman, udah segala macam cara aku cobain gimana sih cara nyairin susu ini. Tapi ada untungnya juga sih, ini susunya nggak apa ya, nggak mau keluar, karena ini tuh sebenarnya juga udah manis banget ya teman-teman, karena pisangnya memang udah manis. Terus tadi aku tambahin sama gula tebunya itu, jadi tambah manis deh. Nah oke, beginilah tampilannya ya teman-teman, ya lumayan lah. Oke lanjut lagi, di sini aku mau nyuci baju dulu. Bajunya juga udah numpuk banget, tapi hari ini aku cuman mau nyuci bajunya Arsy aja dulu. Baju aku sama baju pas suami tuh besok aja ya, karena hari ini tuh aku ada rencana untuk keluar gitu, jadi aku nyucinya tuh sedikit aja. Terus lanjut di sini aku cuci piring sama Arsy. Nah jangan salfok ya teman-teman, itu air kerannya ya, apa ya, air keran itu aku alirin ke ember yang ada di tempat cuci piring duduk aku, karena di situ kerannya lagi rusak gitu, jadi makanya aku pakai keran yang ada di wastafel ini. BTW di sini Arsy tuh salfok banget ya sama apron yang aku pakai. Sebenarnya apron ini tuh udah lama ya teman-teman, udah dibeli dari Arsy kecil, cuman beberapa bulan ini aku nggak pakai kalau misalkan lagi cuci piring, karena biasanya kan aku cuci piringnya di bawah yang nggak di wastafel ini. Tapi sekarang karena keran yang ada di tempat cuci piring duduk itu rusak, makanya aku selalu cuci piring di sini. Nah aku tuh ingat kalau misalkan aku udah punya apron, jadi aku mau pakai gitu. Jadi tadi aku cari-cari dulu, terus ini ketemu. Nah di sini Arsy mau masukin apa ya, kayak ini piring-piring yang udah aku cuci sama sendok-sendoknya tuh ke dalam apron aku. Dia kira mungkin ini apronnya tuh kayak kantongan gitu loh teman-teman. Nah tadi udah sempat dimasukin apa ya, kayak sendok-sendok gitu, terus langsung jatuh ke bawah dan dia heran teman-teman, karena kok bisa ya, kenapa bisa langsung tembus gitu di bawah, padahal ini kan memang bukan kantongan gitu. Nah oke lanjut lagi, di sini aku tuh lagi ini sabun-sabunin juga tempat aku nirisin piringnya teman-teman, karena ini kan tempat penirisan piringnya tuh aku simpan dekat kompor gitu, jadi kadang kalau misalkan kita lagi masak, lagi goreng-goreng gitu, kadang kecipratan juga ya teman-teman. Jadi ini tempat penirisan piringnya juga kotor gitu, jadi tadi aku cuci-cuci dulu. Nah karena Arsy lagi duduk di situ, di tempat biasanya aku simpan tempat piring ini, jadi makanya aku simpannya di sini dulu sambil aku bilas-bilasin piring yang udah aku cuci. Sebenarnya repot banget
banget ya teman-teman kalau misalkan lagi cuci piring gini terus ditemenin sama Arsy, karena udah di sini tempatnya sempit, udah piringnya juga lumayan banyak gitu. Terus ditambah lagi Arsy ngacau-ngacau gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman, namanya juga punya anak gitu. Kalau mood aku lagi bagus, terus Arsy lagi lagi mau ikut bantuin kayak gini, aku tuh boleh-bolehin aja. Tapi kalau misalkan mood aku lagi nggak bagus, terus Arsy mau bantuin, aku lebih mendingan tuh nggak usah cuci piring dulu gitu lah teman-teman. Kalau misalkan mood aku lagi nggak bagus dan Arsynya mau ikut nimbrung. Kenapa? Karena aku tuh takutnya aku nanti kelepasan gitu teman-teman. Karena kadang-kadang gitu kalau misalkan udah capek juga kan, kita sering kelepasan gitu. Padahal kita tuh nggak niat marah gitu, tapi karena mungkin udah capek juga, terus karena digangguin juga, jadi nggak bisa leluasa ngerjain pekerjaan gitu. Jadi kita tuh kayak emosian. Nah aku tuh nggak mau kayak gitu teman-teman, karena aku tuh kadang suka menyesal di belakang gitu. Kalau misalkan anak-anak udah tidur, terus aku ingat gitu kalau misalkan tadi aku habis marah-marah gitu, aku tuh kadang jadi jadi mellow gitu teman-teman, jadi sedih-sedih sendiri. Terus aku nggak bisa ngerjain pekerjaan aku yang lain karena kepikiran terus aku habis marah-marah gitu. Jadi kalau misalkan lagi kayak begitu ya mending aku nggak kerjain dulu pekerjaan aku, tunggu anak-anak tenang dulu, tunggu anak-anak udah tidur baru deh aku bisa ngerjainnya. Karena kalau misalkan mau dipaksain ngerjainnya bareng anak-anak, nanti ya gitu, kalau udah capek ya udah marah-marah gitu teman-teman. Terus sasarannya tuh ke anak semua gitu. Jadi jadi aku tuh kayak orang tua yang yang ini banget gitu loh teman-teman sama anak. Jadi makanya aku tuh selalu ngontrol gitu loh teman-teman. Kalau misalkan lagi capek banget ya udah deh istirahat dulu gitu, nanti bakalan dilanjutin lagi. Teman-teman pernah nggak sih ngerasain kayak begitu juga? Nah, oke, lanjut di video lagi. Di sini aku lanjut cuci-cuci lap yang tadi aku pakai karena kan udah berminyak ya teman-teman. Jadi langsung aku cuci juga sekalian karena air masih mengalir. Nah di sini kan aku juga sambil nyuci baju ya teman-teman, jadi aku nggak matiin air. Tadi pas di sini lagi cuci piringnya, aku juga isiin ember di tempat cuci piring duduk supaya nanti kalau misalkan ada yang mau kesiram, maksudnya disiram-siram gitu, bisa langsung ada air gitu teman-teman, nggak perlu kasih jalan lagi gitu airnya. Karena kan aku mesin airnya tuh harus teman-teman, harus sekalian gitu, sekalian diisi semua ember-ember gitu. Terus nanti kalau misalkan udah full semua baru deh dimatiin. Nggak bisa nggak bisa sedikit-sedikit dimatiin, sedikit-sedikit dihidupin gitu, nggak bisa teman-teman. Karena kan aku juga belum ada tandon ya teman-teman. Kalau misalkan udah ada tandon mungkin lebih lebih bagus, karena udah satu kali gitu dikasih menyala, terus satu kali dihidupin, terus nanti kalau misalkan mau gunain air bisa langsung buka keran gitu. Tapi ya belum ada, semoga nanti ada rezekinya teman-teman, terus bisa beli juga. Nah di sini lanjut aku bilasin pakaian. Tadi udah aku ganti airnya teman-teman. Nah di sini seperti biasa dibantuin sama Arsy. Tapi di sini pas pertengahan bilas-bilasinnya adek itu nangis teman-teman. Jadi aku pergi liatin adek dulu. Terus aku lupa gitu matiin kameranya. Tapi nggak apa-apa, aku masukin juga supaya teman-teman bisa lihat. Ini Arsy lagi sambil nungguin aku gitu, terus dia lanjutin pekerjaan aku. Masya Allah. Jadi sebenarnya gunanya anak tuh ikut ngeliatin kita ngelakuin pekerjaan itu supaya dia tuh bisa sambil belajar gitu loh teman-teman, terus bisa langsung terjun gitu bantuin kita. Tapi ya kadang-kadang kalau misalkan kita lagi capek terus diganggu-gangguin itu, dihalang-halangi sih, maksud aku tuh kadang-kadang suka emosi gitu. Tapi kalau misalkan moodnya lagi bagus kayak gini ya nggak apa-apa ya teman-teman, karena kalau mood bagus kan nggak gampang marah-marah kan, kecuali kalau misalkan lagi nggak bagus ya pasti apa aja hal kecil pun bisa kita marah-marahin gitu. Nah di sini Arsy mungkin nunggunya udah kelamaan. Tadi tuh aku ayun adek dulu ya teman-teman, dan karena adek tuh nggak tidur lagi, mungkin udah mau asi lagi ya. Jadi di sini aku kembali ke dalam untuk putar mesinnya, terus aku ambil Arsy, aku bawa ke depan, terus aku gantiin bajunya karena udah basah semua. Nah ini lanjut, ini udah aku jemurin ya cuciannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.